Haleluya, puji Bapa Yahweh, Shalom. Haleluya, di hari yang berbahagia ini kita mau sama-sama membaca akan kebenaran firman Tuhan. Kita mau memeditasikan ya akan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Yohanes 11 ayat 1 sampai ke berapa ini? 16. Yohanes 11 ayat 1 sampai 16. Tentang Lazarus ya yang dibangkitkan. Yohanes 11 ayat 1 sampai 16 kita akan baca bersama-sama seperti yang tertulis di 3, 2, 1. Dan ada seorang yang sedang sakit, Lazarus dari Betania, dari desa Maria dan Marta, saudara perempuannya. Dan dia adalah Maria yang mengurapi Tuhan dengan minyak wangi dan menyeka kakinya dengan rambutnya, yang saudaranya Lazarus sedang sakit. Sebab itu saudara-saudara perempuan itu mengutus orang kepadanya dengan mengatakan, Tuhan, lihatlah orang yang engkau kasihi sedang sakit. Dan setelah mendengarnya, Yesua berkata, penyakit itu tidak mengakibatkan kematian, melainkan bagi kemuliaan Elohim, sehingga putra Elohim dimuliakan melaluinya. Adapun Yesua mengasihi Marta dan saudara perempuannya serta Lazarus. Oleh karena itu, ketika dia mendengar bahwa dia sakit, pada waktu itu memang dia tetap tinggal di tempat di mana dia berada selama 2 hari. Kemudian setelah itu dia berkata kepada para murid, marilah kita pergi ke Yudea lagi. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru saja orang-orang Yahudi berusaha merajam engkau, dan engkau masih pergi ke sana lagi? Yesua menjawab, bukankah ada 12 jam sehari? Jika seseorang berjalan pada siang hari, dia tidak tersandung, karena dia melihat terang dunia itu. Tetapi jika seseorang berjalan pada malam hari, dia tersandung karena terang tidak ada padanya. Dia mengingatkan hal-hal itu, dan sesudah itu dia berkata kepada mereka, Lazarus sahabat kita telah tertidur, tetapi aku pergi supaya aku dapat membangunkannya. Lalu murid-muridnya berkata, Tuhan, jika dia telah tertidur, ia akan disembuhkan. Namun Yesua telah berbicara mengenai kematiannya, sedangkan mereka itu berpikir bahwa dia berbicara tentang tidur sebagai istirahat. Oleh karena itu, kemudian Yesua berkata terus terang kepada mereka, Lazarus sudah meninggal, dan aku bersukacita oleh karena kamu, supaya kamu percaya bahwa aku sejauh ini tidak berada di sana. Namun marilah kita pergi kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada sesama murid-murid, marilah kita pun pergi supaya kita dapat mati bersama dia. Haleluya, puji Bapa Yahweh, silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yeshua HaMashiach. Pujian, penyembahan, kesaksian yang boleh sama-sama kita naikkan, kita berikan kepada Bapa Yahweh, dan puji Bapa Yahweh sekarang ini atas kemurahan Bapa Yahweh ya, kita boleh sama-sama melihat, membaca, memeditasikan akan kebenaran firman yang berasal daripada Bapa Yahweh. Dan puji Bapa Yahweh, segala sesuatu ini tidak ada yang baru ya, seperti yang dikatakan oleh pengkhotbah ya. Pengkhotbah 1 ayat ke-9. Kita ulang lagi. Pengkhotbah 1 ayat yang ke-9. Jadi segala sesuatunya dari dulu sudah pernah ada. Apa yang pernah ada, itulah yang akan ada. Dan apa yang pernah dibuat, itulah yang akan dibuat lagi. Dan tidak ada satupun yang baru di bawah matahari. Haleluya. Ya, jadi yang dulu pernah terjadi,
yang mungkin beberapa hari yang lalu pernah terjadi dan sekarang sedang terjadi, itu semua ada dalam rancangan yang berasal dari Bapa Yahweh. Ya, tidak ada yang baru. Oleh karena itu, firman Tuhan, kitab Torah juga mengatakan bahwa firman ini terus harus diulang, dan diulang ya. Kita harus menyampaikan kepada anak-anak kita pada saat mereka sedang duduk, berjalan, berbaring. Tidak ada sesuatu yang baru, tetapi yang ada adalah lupa. Ya. Tidak ada sesuatu yang baru di muka bumi ini, yang ada adalah lupa. Oleh karena itu harus diulang, harus diingatkan ya. Dan puji Bapa Yahweh, tadi hal-hal kesaksian-kesaksian yang boleh dinyatakan tidak ada yang baru ya. Hal yang dialami oleh Bapak A dulu juga pernah dialami oleh Bapak B, Ibu C ya. Semuanya pernah mengalami ya. Dan ada catatan yang saya ingat dari kesaksian-kesaksian tadi, apa Bapak Ibu? Sebel. Ya, biasanya diingatkan yang jelek-jelek dulu ya, sebel. Jadi yang saya catat pertama sebel, kedua panas, yang ketiga baru yang terakhir tenang. Ya, jadi biasanya kan dikasih tahu yang jelek-jelek dulu supaya penutupnya baik, yaitu tenang ya. Jadi berbicara tentang ini, tentang apa? Tentang warisan ya, tentang warisan. Sekali lagi, saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu alami, dan Bapak Ibu juga tidak tahu apa yang sedang saya alami ya. Tapi apa yang dulu pernah ada, sekarang juga itu juga ada terjadi. Hanya diulang-ulang aja ya. Oleh karena itu, kita boleh membaca akan kebenaran firman Tuhan ini. Mungkin Bapak Ibu, wah ini cerita dari sejak zaman saya sekolah minggu nih. Dari sejak saya zaman SD nih. Saya pernah belajar tentang cerita tentang si Lazarus. Seolah-olah sudah tahu membayangkan, oh nanti endingnya Denny pasti akan khotbah tentang Maria dan Marta. Ya, sudah bisa dibayangkan. Karena yang dulu pernah terjadi, sekarang juga terjadi. Dulu khotbah tentang Maria Marta, pasti nih tentang Maria dan Marta, ya. Tapi ya itu saya tidak menjamah ke ayat yang ke bawah, karena saya akan lihat yang di atasnya aja, yang ada di atasnya ya. Jadi tadi tentang warisan ya. Tentang warisan ada baiknya sebelum kita membaca yang ayat-ayat yang tadi kita baca ya. Tentang Yeshua membangkitkan Lazarus ya. Waktu itu posisi Lazarus ya, kita harus tahu dulu nih, Lazarus posisinya ada di mana pada saat itu, dan Yeshua ada di mana ya. Kalau kita baca di ayat-ayat di pasal-pasal atasnya, khususnya pasal 10, jadi Yeshua pada saat itu di Yudea, Yeshua di Yudea dia sedang berargumen dengan para kaum Yahudi, orang-orang Yahudi pada saat itu mengenai ketuhanan daripada Yeshua HaMashiach. Ya, contohnya dalam Yohanes 10 ayatnya yang ke-24. Ini percakapan antara Yeshua dengan orang Yahudi pada saat itu ya. Yohanes 10 ayatnya yang ke-24. Jadi sebelum kita tahu nih posisi si Lazarus pada saat itu di mana. Yohanes 10 ayat 24, ini percakapan ya antara Yeshua dan orang Yahudi ketika Yeshua ada di Yudea. Lalu orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Sampai kapankah engkau menggelisahkan jiwa kami? Jika engkau adalah HaMashiach itu, katakanlah kepada kami dengan terus terang." Ya. Dulu terjadi, sekarang terjadi. Orang-orang seberang menyatakan, buktikan bahwa Yeshua itu adalah Tuhan ya.
Saya pernah mendengar kesaksian di sini, orang-orang sebenarnya di YouTube juga banyak. Ya, buktikan Yeshua adalah Tuhan. Sama orang Yahudi pada saat itu juga bertanya, ya, sampai kapankah? Oh, ternyata mereka gelisah. Mereka gelisah, benar nggak sih Yeshua itu adalah Hamasia? Tetapi pada saat itu Yeshua hanya berkata, kalau engkau melihat pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, engkau akan percaya bahwa aku berasal dari Bapa. Bahkan Yeshua menyatakan, aku dalam ayat ke-30, aku dan Bapa adalah satu. Sudah dinyatakan aku dan Bapa adalah satu, masih tetap mereka tidak percaya kepada Yeshua HaMasiah, ya. Oleh karena itu Yeshua akhirnya berkata dalam ayat ke-39, tetapi jika aku melakukannya, sekalipun kamu orang Yahudi tidak percaya kepadaku, percayalah terhadap pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu dapat memahami dan percaya bahwa Bapa ada di dalam aku dan aku ada di dalam Dia. Ya, dengan kata lain apa? Mau percaya kepada Tuhan Yeshua HaMasiah mungkin susah. Apalagi dengan pengetahuan-pengetahuan yang ada sekarang. Susah untuk memahami, untuk mengimani bahwa Yeshua adalah Hamasia. Itu yang terjadi. Buktikan Yeshua adalah Tuhan. Tetapi Yeshua berkata, kalau kamu tidak percaya aku, percaya pekerjaan-pekerjaanku. Kalau kamu lihat pekerjaanku, baru kamu percaya sama aku. Ya, itu yang Yeshua tantang kepada orang-orang Yahudi. Tapi jawabannya apa? Bahkan mereka hendak merajam Yeshua pada saat itu, ya. Itu juga yang terjadi sampai sekarang. Orang Yahudi banyak yang belum percaya kepada Yeshua HaMasiah. Ya. Kenapa? Karena mereka tidak percaya apa yang telah Yeshua lakukan dalam pekerjaan-pekerjaan. Dalam mujizat, dengan kuasa apa engkau melakukan mujizat? Banyak pertanyaan. Mungkin kalau orang-orang pintar begitu ya. Lebih mengutamakan pikiran daripada iman. Ya. Jadi pada saat itu Yeshua hendak dirajam. Posisi Yeshua pada saat itu ada di Yudea. Lalu setelah itu Yeshua dalam ayat ke-40 kemudian dia pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes pertama kali tampil untuk membaptis, lalu dia tinggal di sana, ya. Tadinya Yeshua ada di daerah Yudea, lalu dia pergi ke seberang Sungai Yordan. Apa nama tempatnya? Coba kita lihat. Masih dalam kitab Yohanes, Bapak Ibu, ya. Yohanes 1 ayat yang ke-28. Jadi pertama kali si Yohanes dia membaptis di mana sih? Hal-hal ini terjadi di Betabara, di seberang Yordan, tempat Yohanes tengah membaptis. Coba kalau dalam LAI apa? Hal-hal itu terjadi di Betania. Betania yang di seberang Sungai Yordan, ya. Ada yang menyebut Betabara, ada yang menyebut Betania. Tapi nanti peristiwa Yeshua membangkitkan Lazarus juga terjadi di Betania. Nah, sekarang Betanianya yang mana? Betanianya ada 2. Coba kita lihat ke peta ini. Ya, sekali lagi saya tidak tahu masalah Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak tahu masalah saya, tapi nanti kita akan bicara tentang tanah. Nah. Ya, yang tadi dulu. Nah, seberang Sungai Yordan. Jadi titik garisnya tengahnya adalah Sungai Yordan. Saya nggak bawa PowerPoint ya. Jadi ini Sungai Yordan nih Bapak Ibu.
Itu garis ke atas, coba turun sedikit. Nah, itu garis turun-turun. Nah, itu garis ke atas. Ini adalah Sungai Yordan. Yesua pada saat itu dia sedang berada di daerah Yudea. Yudea itu yang di sebelah kiri. Ya, Betania ada 2. Betania yang di Yudea dan Betania yang di seberang Sungai Yordan, yang ini ya. Jadi pada saat itu Yesua, karena dia hendak dirajam oleh orang-orang Yahudi, akhirnya dia menyingkir dari Yudea ke daerah Betania atau Betabara yang di seberang Sungai Yordan. Dan kitab suci juga menceritakan bahwa Tuhan Yesua pada saat itu dia menerima laporan dari saudara-saudara perempuannya, Jadi Maria Marta punya saudara lagi buat menyampaikan kepada Yesua bahwa si Lazarus sedang sakit. Jadi karena di daerah Yudea Yesua ditolak, Yesua pergi ke seberang Sungai Yordan. Inilah yang sekarang sedang terjadi. Ya. Ada sedikit ilmu pengetahuan sedikit buat kita. Bapak Ibu mungkin pernah mendengarkan di televisi atau di media-media Gaza, tepi barat, ya. Kenapa dibilang tepi barat? Karena berada di sebelah barat Sungai Yordan, ya. Kenapa disebut tepi barat? Karena dia di sebelah barat Sungai Yordan. Kalau di sebelah timur Sungai Yordan sekarang namanya negara Yordania. Ya, coba kita lihat ke peta selanjutnya, yang satu lagi. Ya. Nah, itu coba besarin. Nah, itu daerah tepi barat dan tepi dan Gaza yang kecil itu, Bapak Ibu ya. Jadinya yang hendak diribut-ributkan, yang masih diribut-ributkan adalah yaitu kemerdekaan dari 2 daerah yang berbeda. Satu di Gaza yang di sebelah kiri, yang sekarang dikuasai Hamas, dan satu lagi tepi barat yang dikuasai oleh Fatah. Oleh karena itu ada yang berpendapat, kamu wilayah batas negaranya aja belum jelas, ya. Di tengah-tengah ini kan Israel, ya. Jadi di tengah Israel, kanan kiri Palestina, ya. Jadi yang masih terdapat perdebatan di situ, Bapak Ibu ya. Kalau dilihat secara akal pikiran kita juga ngelihat kok 2 daerah. Jadi namanya negara di dalam negara ya, tapi kita nggak masuk sampai situ Bapak Ibu ya, ini cuma sebagai gambaran aja. Coba dikecilin sedikit gambarnya. Pada saat kemerdekaan Israel tahun 48, itu daerah Israel tuh kecil Bapak Ibu, cuman yang warna krem ya, belum termasuk yang oranye. Tahun 48 kecil. Tapi karena mereka diserang oleh 5 negara Arab, yang bisa kita sebutin coba pinggir-pinggir. Atas Libanon, lalu Suriah, Yordania, sebelah kiri sebelah sana tuh ada Mesir Bapak Ibu. Sebelah kanan, sebelah timur lagi ada Irak. Karena diserang, Israel yang tadinya wilayah yang cuman krem, karena diserang, malah bertambah besar. Suriah yang tadinya mempunyai Golan, dataran tinggi Golan, direbut sama Israel. Sinai yang tadinya milik Mesir, karena mereka kalah, direbut oleh Israel. Tepi barat yang tadinya dikuasai Yordania, direbut sama
Israel, ya. Dari kecil jadi besar. Tapi ya begitu. Tunduk kepada aturan PBB, akhirnya Sinai dibalikin lagi ke Mesir. Kurang baik apa coba Israel? Udah menang, ini harusnya menjadi milikku, dibalikin lagi ke Mesir. Dataran tinggi Golan yang tadinya milik Suriah dimenangkan oleh Israel, dibalikin lagi ke Suriah. Tepi barat sekarang dikasih lagi sebagian ke Yordania. Itu yang terjadi, ya. Jadi pada saat itu Yeshua dia dari daerah Yudea, ya, kan terbagi menjadi dua kerajaan Bapak Ibu, ya. Atas Israel dengan Samarianya, lalu bawah Yehuda dengan Yudea, ya. Yehuda, Yudea, Yahudi sama aja. Ya, jadinya tanah Yudea, orang Yehuda, suku Yehuda, orang Yahudi. Kalau secara nalar memang, kalau secara dari kata-kata memang itu adalah tempatnya mereka, bukan tempatnya orang lain. Orang Jawa mempunyai logat Jawa. Orang Jawa tinggal di tanah Jawa, ya, sama Jawa. Entah itu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Yudea, Yahudi, Yehuda tinggal di sana, ya. Jadi Yeshua ketika dia hendak dirajam, dia pergi ke daerah seberang Sungai Yordan, namanya juga Betania, ya. Pada saat itu dia mendapatkan laporan bahwa ada seseorang yang bernama Lazarus yang ia kasihi. Coba kita lihat dalam Yohanes 11 tadi, ayat ketiga. Yohanes 11 ayat 3 tadi yang kita baca. Sebab itu saudara-saudara perempuan itu mengutus orang kepada Yeshua, ya, ke daerah di seberang Sungai Yordan tadi dengan mengatakan, Tuhan, lihatlah orang yang engkau kasihi sedang sakit. Ya. Orang lain tahu bahwa Yeshua mengasihi Lazarus. Orang luar aja tahu bahwa Yeshua mengasihi Lazarus, ya. Ada lagi bahwa Tuhan Yesus juga mengasihi Maria dan Marta, ya. Ayat kelima. Masih bawah ayat kelima. Adapun Yeshua mengasihi Marta dan saudara perempuannya itu Maria serta Lazarus, ya. Lihat, ini adalah hal-hal yang dihadapi oleh orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yeshua, ya. Orang yang dikasihi oleh Yeshua HaMashiach menghadapi masalah, dan masalahnya nanti yang Bapak Ibu sudah tahu di belakang-belakangnya. Marta sebel, Marta panas. Ya, itu yang sudah boleh kita pelajari. Oleh karena itu pada saat itu apalagi Yeshua pada saat itu dia sedang berada di luar daripada daerah Yudea. Yeshua nggak mau datang. Ya, tadi kan kita baca kan, Yeshua nggak mau datang. Ayat ke-6, bawahnya lagi. Oleh karena itu, ketika dia mendengar bahwa dia, Lazarus, sakit, pada waktu itu memang dia tetap tinggal di tempat di mana dia berada selama 2 hari. Ya, dengan kata lain, Yeshua tetap tinggal di Betania, di seberang Sungai Yordan atau di Betabara. Ya, kalau dalam versi Lukas saya baca, namun ketika didengarnya bahwa Lazarus sakit, maka dia sengaja, ya. Maka Yeshua sengaja tetap tinggal di tempat dia berada selama 2 hari.
Padahal tadi apa? Yeshua mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Ya, tetapi kok Yeshua kok tetap sengaja ya? Bukan karena dia takut dirajam oleh orang-orang Yahudi, bukan. Tetapi apa? Yeshua tadi katakan dalam ayat yang keempat, naik lagi, ayat keempat. Dan setelah mendengar pesan dari saudara-saudaranya si Maria Marta, Yeshua berkata, penyakit itu tidak mengakibatkan kematian. Ya, pegang. Penyakit itu, masalah itu, pencobaan itu tidak mengakibatkan kematian, melainkan bagi kemuliaan Elohim, supaya apa? Sehingga putra Elohim dimuliakan melaluinya. Ya. Masalah yang saya alami, yang Bapak Ibu kita semua alami, Yeshua katakan itu tidak mematikan. Mematikan apa? Mematikan iman dalam hidup kita. Ya, supaya apa? Elohim dimuliakan. Dan saya yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi bahkan sampai sekarang, yang sekarang terjadi di daerah Israel khususnya, saya yakin dan percaya bahwa semuanya itu ada dalam rencana Bapa Yahweh. Ya, coba lihat dalam Amos 9 ayat ke-15 ya. Kalau Bapak Yahweh sudah taruh, udah janji nih, udah janji bahwa memang wilayah Israel itu pasti itu, ya. Sama seperti tadi kan Yeshua katakan penyakit itu tidak membawa kematian, ya. Amos 9 ayat 15. Dan aku, Yahweh, akan menanam mereka di negeri Israel itu ya, dan mereka tidak akan pernah dicabut lagi dari negeri mereka yang telah aku berikan kepada mereka. Yahweh Elohimu berfirman, ya. Pada saat itu kita ingatkan ketika terjadi bangsa Israel dibuang ke Babylon, bahkan ke beberapa penjajah-penjajah yang lain, akhirnya mereka kembali atas kemurahan Tuhan. Yeshua katakan, aku akan menanam mereka di negeri mereka, dan saya yakin dan percaya bahwa permasalahan yang terjadi tidak akan membuat mereka, bangsa Israel khususnya, pergi dari tanah perjanjian. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita melihat di media-media Bapak Ibu tentang cara-cara lah ya, tentang cara-cara hal-hal yang terjadi. Hal-hal yang terjadi itu biasanya ada dua yang boleh terjadi, yang boleh peperangan yang boleh dihadapi oleh bangsa-bangsa Israel ya. Ada ya, segala sesuatu sudah boleh terjadi di zaman dulu dan sekarang juga sudah terjadi ya. Jadi kalau yang dulu Bapak Yahweh yang bisa langsung berperang melawan mereka ya, Keluaran 14 ayat 14, Yahweh akan berperang bagimu dan engkau akan diam saja. Kalau dulu Bapak Yahweh bisa langsung berperang mengalahkan musuh-musuh, ada dua cara yang saya perhatikan, teknik. Cara berperang yang dilakukan oleh Tuhan Yeshua. Pertama, dia yang langsung terjun, entah itu caranya bagaimana. Yang kedua, melalui musuh berperang melawan musuh. Dan itu terjadi kan sekarang? Ya, ada yang langsung mungkin melalui bencana alam, itu melalui tangan Tuhan. Ada yang mungkin terjadi akhirnya musuh melawan musuh seperti yang terjadi dalam Hakim-Hakim 8. Hakim-Hakim 8 ayatnya yang ke berapa ini? 10.
tentang yang dialami oleh Gideon. Sementara itu Zebah dan Salmuna ada di Karkor bersama-sama dengan tentara mereka, kira-kira 15.000 orang banyaknya, yakni semua orang yang masih hidup dari seluruh tentara orang sebelah timur. Dan mereka yang tewas ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Dan Gideon pun beda ya. Saya akan baca ayatnya yang di Lukas ayat 10. Sementara itu Zebah dan Salmuna berada di Karkor bersama dengan tentara mereka yang berjumlah kira-kira 15.000 orang, yakni sisa pasukan yang masih hidup dari seluruh pasukan orang-orang yang dari sebelah timur. Sebab yang tewas karena saling menebaskan pedang. Nggak ada ya? Mereka yang tewas langsung ini ya, yang bersenjatakan pedang. Dalam kitab Lukas, sebab yang tewas karena saling menebaskan pedang di antara mereka sendiri. Nah, musuh lawan musuh bisa Bapak Yahweh atur, ya. Bapak Yahweh itu Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang bisa ngatur, Tuhan yang memiliki kehidupan kita, ya. Jadi ya tinggal tergantung skenarionya Bapak Yahweh aja. Bapak Yahweh mau langsung turun tangan atau ya udahlah musuh lawan musuh aja, ya. Sama seperti Bapak Ibu Babylon, setelah Babylon lalu dikuasai Media Persia. Babylon dikalahkan Media Persia. Nanti setelah itu Media Persia dikalahkan lagi oleh Yunani. Setelah itu dikalahkan lagi oleh Romawi. Terus. Jadi musuh lawan musuh. Ya, kita nggak usah pusing. Ya, nggak usah pusing. Apalagi ya menurut kesaksian tadi panas, sebel. Tapi kita jangan berharap Tuhan biar mereka perang sendiri aja. Jangan. Ya, kita tetap berdoa. Ya. Berdoa karena tugas kita adalah berdoa, ya. Tugas kita bukan memberikan hukuman, ya. Tugas kita adalah tetap tenang. Tetap tenang, berdoa. Yesaya 30 ayat ke-15. Yesaya 30 ayat 15. Sebab demikianlah Tuhan Yahweh yang Maha Kudus Israel berfirman. Pertama, dalam pertobatan. Kedua, dalam ketenangan, kamu apa? Akan selamat. Dalam keheningan dan mempercayakan diri akan ada kekuatan, ya. Tapi jangan baca bawah, namun kamu tidak menginginkannya, ya. Jangan baca yang bawah. Kalau yang bawah itu adalah keinginan manusia. Karena apa? Kamu tidak menginginkannya, ya. Tapi di sini Yesaya dengan jelas mengatakan dalam pertobatan dan ketenangan kamu akan diselamatkan. Dalam keheningan dan percaya kekuatanmu akan nyata, ya. Dan puji Bapak Yahweh, kita kembali ke dalam cerita si Lazarus tadi Bapak Ibu. Pada saat itu Yeshua sengaja dia nggak mau datang. Udah dipanggil, Yeshua sengaja nggak mau datang. Pernah Bapak Ibu berpikir, ini Bapak Yahweh kemana sih? Aku kan sudah berdoa. Aku sudah. Tapi lihat nanti cara berdoanya, cara meminta, bukan Maria Marta ya, maksudnya cara memintanya. Maria dan Marta meminta melalui orang ketiga. Ibaratnya third party, ya. Tolong dong sampaikan sama Bapak Gembala. Tolong doain. Tolong dong sampaikan sama Bapak B, sama C. Tolong doain. Tetapi ketika Marta yang dijawab yang mana? Ini di luar konteks ini ya, di luar konteks kebangkitan Lazarus. Tapi kita lihat ketika Maria datang langsung,
beda, ya. Oleh karena itu, ya apa namanya, ada masalah langsung datang sama Bapak Yahweh, ya. Ada masalah, kan kita sudah diajarkan, ada perbincangan, ada sesuatu, langsung kontak Bapak Yahweh, ya. Supaya apa? Ini kalau saya bilang ini apa sih namanya? Kalau dalam pemerintahan birokrasinya panjang, ya. Lazarus sakit, ada saudara Maria Marta. Maria Marta menyambungkan lagi kepada saudaranya, tolong dong sampaikan kepada Tuhan Yesua, ya. Kan bisa dari sini langsung ke sini. Secara nalarnya begitu, ya. Tapi hal yang sering terjadi adalah ya begitu. Tolong dong sampein. Apalagi waktu zaman kuliah. Gua nggak ke gereja dulu ya. Tolong sampein sama Tuhan. Kasihan sekali Bapak Ibu, ya. Jadi di situ kita punya Roh Kudus, ya. Sering diingatkan di tempat ini kita punya Roh Kudus. Oh ya Bapak Ibu, ada satu hal yang menarik. Saya orangnya suka mengamat-amati Bapak Ibu, khususnya dari media sosial kita. Kita kan punya renungan nih. Renungan kita kalau membicarakan masalah pengangkatan, masalah kerajaan 1000 tahun, wah yang suka banyak Bapak Ibu. Tapi kalau masalah Roh Kudus, sedikit. Ya. Kalau saya perhatiin begitu. Kalau masalah, masalah kerajaan sorga sudah dekat. Oh, masalah kesenangan di sorga, itu menjadi janji Tuhan. Banyak yang suka. Tapi kalau masalah Roh Kudus, sedikit. Bahkan mungkin cuman ya nggak ada atau mungkin 1, 2. Ya. Itu yang menjadi pergumulan saya selama ini. Tuhan, mungkin ini akibat dari cara baptis yang salah. Kenapa? Karena baptisnya katanya harus 1 paket. Ya. Karena katanya baptisnya harus 1 paket. Hati-hati ya. Hati-hati. Oh, yang penting percaya Yesua, percaya Bapa Yahweh. Tapi tidak mengerti pekerjaan Roh Kudus. Hati-hati, ya. Yohanes, ya coba kita ulang lagi. Yohanes 14 ayat 26 Bapak Ibu ya. Ini kan peranan Roh Kudus, ya. Yohanes 14 ayat 26. Namun penghibur, yakni Roh Kudus, yang akan Bapa utus dalam namaku, dalam nama Yesua. Dia akan mengajar kamu segala sesuatu. Pertama mengajar, kedua mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Ya, ada mengajar, ada mengingat. Intinya apa? Ada timbal balik. Ya, ada timbal balik. Ya, sekali lagi ada timbal balik. Oh, saya percaya Yahweh, percaya Yesua. Tapi kalau hidup tidak dipimpin oleh Roh Yesua, apa gunanya? Ya, sama seperti orang-orang Israel. Saya percaya Elohim, tetapi dalam kenyataannya mereka hanya tunduk kepada perintah-perintah manusia. Ya, itu yang saya amati Bapak Ibu ya. Bukannya saya merendahkan gitu ya. Karena dulu ada yang berkata begitu, bahwa yang dibaptis di jemaat anak domba Adonai itu enggak sah. Kenapa? Karena tidak dalam nama Bapa Yahweh, dalam Ruach HaKodesh, dalam Yeshua HaMashiach, dan dalam Roh Kudus. Ya, tapi kalau yang saya lihat, bukan menghakimi sekali lagi, tetapi yang berdoa, yang dibaptis dengan katanya harus 1 paket, coba lihat, masih pakai, bukannya salah, tapi pakai talit. Ya, coba perhatikan. Ya,
pakai talit, dan apabila dibicarakan tentang Roh Kudus kurang respon. Bukan saya menghakimi, tapi kalau saya kan kalau catatan kalau orang bilang media elektronik itu tercatat ini ya. Nah, itu bisa dilihat dari trendingnya Bapak Ibu. Ya. Jadi hati-hati ya. Hati-hati yang penghibur yang akan Bapa utus dalam namaku, dalam nama Yeshua. Dan Yeshua, aku dan Bapa adalah satu. Ya. Jadi bagaimana kita berkomunikasi dengan Roh Kudus, ada hubungan timbal balik. Ya. Segala sesuatu dulu sudah ada dan sekarang ada, ya. Dan saya sempat, sudah lama juga sih. Oh, kita harus ini, kalau di khotbah cuman mempelajari tentang Lazarus, tentang Moshe, tentang Abraham saja, nggak maju-maju. Hati-hati. Yang dahulu ada, sekarang juga ada. Jadi kalau katanya tentang Abraham, tentang Moshe, tentang Lazarus, itu aja yang dibicarakan di member, jemaat nggak maju-maju, hati-hati. Oleh karena itu kita perlu menarik pelajaran-pelajaran dari luar, ya. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Hari ini kita sedang diingatkan tentang peristiwa Lazarus. Tentang peristiwa Lazarus, pada saat itu Yeshua sengaja ya tanamkan dalam hati kita. Yeshua sengaja, coba saya baca lagi. Yeshua sengaja tetap tinggal di tempat dia berada selama 2 hari. Yeshua sengaja berada di Betania di seberang sungai Yordan selama 2 hari. Alias apa? Dengan kata lain, nunggu Lazarus mati. Ya, kasarannya begitu Bapak Ibu ya. Jangan konotasikan yang negatif. Alias dengan kata lain, nunggu nih si Lazarus sampai mati, baru Yeshua mau datang. Nah, pernah Bapak Ibu, Tuhan aku mau mati aja deh, aku gak kuat, tiada lagi. Ya, itu nunggu sampai si Lazarus mati. Tetapi ingat, Yeshua di awal sudah pernah bilang, penyakit itu tidak akan menyebabkan kematian. Itu yang harus kita pegang. Ya, masalah yang sedang saya hadapi ini tidak akan menyebabkan kematian. Pencobaan atau juga hambatan-hambatan yang sedang saya hadapi tidak akan menyebabkan kematian. Itu yang harus kita pegang. Tetapi akan mendatangkan kemuliaan Elohim, supaya melalui itu putra Elohim dipermuliakan. Ya. Nunggu Lazarus mati, akhirnya Yeshua dimuliakan. Dengan kata lain apa Bapak Ibu? Bapak Yahweh mau lihat. Ya, kan apa? Kesetiaan itu diukur dari waktu. Waktunya 2 hari Yeshua ada di sana. Tapi kita akan lihat lagi. Ternyata akhirnya Yeshua datang juga. Yeshua nyebrang dari Betania di seberang Yordan, akhirnya dia kembali ke daerah Yudea tanpa takut mati, dirajam. Ya. Hal yang ditakutkan oleh para murid adalah kalau kita sama-sama Yeshua balik ke Yudea, bisa mati. Oleh karena itu,
dalam ayat ke-16 tadi, lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada sesama murid, coba kita baca deh ayat ke-16 tadi, Yohanes 11 tadi. Ya, ini adalah kata-kata pasrah tapi lucu. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada sesama murid-murid, provokator nih, sama para murid, marilah kita pun pergi supaya kita dapat mati bersama dia. Ya, ini Ini Thomas yang juga percaya ketika Yesua bangkit itu loh setelah dia mencucukkan tangannya ya. Ini Thomas yang disebut Didimus ini, orangnya sama. Ya udah, mati aja lah sama Tuhan Yesua Mesias ya. Itu yang terjadi. Akhirnya apa? Untuk menyelamatkan satu jiwa, yaitu Lazarus, Yesua berani untuk memperhadapkan dirinya kepada masalah bisa dirajam atau tidak. Dan kalau itu sudah dalam kehendak Bapa Yahweh, Yesua belum mati, dia harus datang. Dan dia pasti datang ke tempatnya Lazarus. Ternyata Lazarus sudah mati berapa hari? 4 hari kalau dalam ayat ke-17. Ketika tiba di sana, ternyata Yesua mendapati Lazarus sudah 4 hari berada di dalam kubur. Ya, udah 4 hari. Nah, ini yang terjadi nih biasanya nih. Sebel. Apalagi orang kalau sudah dalam peristiwa kedukaan biasanya emosinya kan nggak stabil Bapak Ibu kan. Ini yang terjadi nih, yang terjadi. Yesua sudah diundang, sudah dipanggil, tidak datang-datang. Mungkin kalau pada saat itu Marta tahu Yesua mau dirajam, mungkin dia berpikir positif. Oh, Yesua mau dirajam, jadi dia tidak datang ke sini. Tetapi apabila Marta tahu Yesua sengaja tidak datang, tambahlah hatinya sakit, dongkol, ya, sebel, panas, ya. Dan itulah bedanya. Sebagai ending yang Bapak Ibu sudah tahu, tadi juga sudah disampaikan oleh worship leader, kenapa harus bersujud, kenapa harus tersungkur, ya. Akhirnya apa? Akhirnya bedanya Marta dengan penuh emosi, sebel, panas, Tuhan, kok baru datang sekarang? Kalau dalam bahasa sehari-hari ya, Tuhan, jika Engkau ada di sini, tentu saudaraku tidak akan meninggal. Ya, udah 4 hari kok baru datang. Udah 4 hari nih Tuhan, aku berdoa, menangis, sujud, tersungkur di hadapan-Mu. Kok Engkau baru datang? Ya, itu adalah hal yang dialami oleh Marta. Ya, hal yang dialami oleh Marta, tetapi itu tetap Tuhan Yesua kasihi. Ya, walaupun semarah-marahnya, secerewet-cerewetnya Marta, tetap Yesua kasihi. Oleh karena itu kita sering diajarkan di tempat ini, jangan pernah kita ngomongin. Jangan pernah kita jelekin orang. Jangan pernah kita merendahkan orang. Marta yang pada saat itu secara langsung dia marah sama Yesua aja, Yesua kasihi. Ya, secara akal nalar, Marta kok gini banget sih sama Tuhan. Tetapi Yesua kasihi. Jangan diomongin itu si Marta. Jangan dijelekin itu si Marta. Ya, tetap Marta itu Yesua kasihi. Ya, dan puji Bapa Yahweh, perbedaan Marta dengan Maria terjadi. Kita menyembah, bersyukur kepada Bapa Yahweh
Apakah kita seperti Marta atau seperti Maria? Kalau Marta isinya sebel, panas. Kalau Maria isinya tenang. Ya, beda ya. Selalu ada dua hal yang minimal dua hal yang dicontohkan dalam kitab suci kita. Supaya apa? Ada perbandingan minimal nih. Ada perbandingan, kita mau mencontoh yang mana? Kita mau mencontoh yang sebel, panas, atau kita mau mencontoh yang tenang, tersungkur di bawah kaki Yeshua HaMashiach. Tadi kan sudah kita baca tadi kan dalam Yesaya 30, di dalam ketenangan ada kekuatan, dan di dalam kita mempercayakan diri ada keselamatan. Ya. Itu yang boleh kita pelajari Bapak Ibu ya. Jangan-jangan nih Tuhan, Engkau belum menolong saya, mungkin karena Engkau sengaja pengen melihat kesetiaan saya sampai mana. Nah, itu pikiran positif kita. Atau mungkin Tuhan, Engkau belum menjawab doa saya, mungkin Engkau tidak berkenan atau kurang berkenan terhadap doa atau permintaan saya. Atau mungkin cara doa saya salah. Atau mungkin cara menyembah saya yang salah. Ya. Secara manusia mungkin kalau kita ada di posisi Marta mungkin sama. Lama banget sih Tuhan datang. Udah 4 hari nih. Sekarang baru datang. Mau bikin apa Tuhan? Sudah mati Lazarus. Nah, sudah dengan kata lain, ini sudah terjual semua Tuhan. Udah habis semua kayak si Ayub. Kalau si Marta seperti itu. Udah habis semua Tuhan mau diapain. Tetapi Ayub tetap tenang. Ayub tetap berdoa. Maria tetap tersungkur di bawah kaki Yeshua. Nah, pilihan kita ada 2 nih Bapak Ibu. Kita mau jadi seperti yang mana? Memang kalau dalam posisi kedukaan, ya apalagi ini kan sama-sama merasa dekat sama Yeshua. Kok sekarang baru datang, udah gitu bukan mengucapkan selamat berduka cita lagi, langsung tiba-tiba langsung datang gitu ya. Mungkin dalam hati kita bisa dongkol seperti itu. Tapi yang Tuhan ingatkan kepada kita, ya, Yeshua tolong. Yeshua beri aku ketenangan. Yeshua beri aku kekuatan, keselamatan. Ya, tadi kan disaksikan akhirnya apa? Kan suami istri kan ini satu tubuh kan? Ya udahlah, berbagilah. Berbagi akhirnya bisa tenang. Bisa tenang akhirnya berdoa kepada Bapa Yahweh, serahkan sama Bapa Yahweh ya. Itu yang Bapa Yahweh kehendaki ya dalam setiap kehidupan kita ya. Pilihan ada 2 Bapak Ibu. Ya, Lazarus ini sebenarnya kan Tuhan Yesus tadinya sebenarnya pengen menunjukkan bahwa Lazarus ini bisa loh dibangkitkan. Ya, berbicara Lazarus bicara masalah kita. Nah, sebenarnya objeknya ini kan si Lazarus. Lazarusnya apa? Lazarus cuman diam aja. Dia sakit, dia mati, nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi yang ribut adalah Marta, dan juga mungkin saudara-saudaranya, dan juga Maria. Nah, hal yang mati ini, hal yang menjadi masalah ini, nah kita mau besarin Lazarusnya, atau kita mau tersungkur dulu di bawah kaki Yeshua. Ya, kalau cuman masalah membangkitkan orang mati, Yeshua sudah pernah bilang dalam ayat keempat tadi mendatangkan kemuliaan Elohim supaya melalui itu putra Elohim dipermuliakan. Ya, siapa tahu masalah kita ini memang
Yang pertama, pasti ada dalam rencana Bapa Yahweh. Itu yang harus kita tanamkan. Yang kedua, apakah ini mau kita gunakan untuk mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi Bapa Yahweh, atau mau mendahulukan kemauan kita, ego kita, ya, yaitu yang boleh Tuhan ingatkan bagi kita semua, ya. Tadi kan juga diingatkan oleh Pak Jimmy, ya, banyak sekali orang-orang yang menjadi contoh ketika mereka datang bersujud tersungkur di bawah kaki Tuhan, ya. Oleh karena itu, ya, apa namanya, ya, pokoknya ya jangan gunakan sia-sia lah hidup kita, ya. Hidup kita masih diberikan kekuatan menangis di bawah kaki Yeshua, seperti yang dilakukan oleh si Maria, yang Bapak Ibu pasti sudah tahu ending daripada cerita ini. Perbedaannya adalah Maria datang di bawah kaki Bapa Yahweh tersungkur, dan akhirnya apa? Lazarus akhirnya dipanggil oleh Yeshua, ayo Lazarus keluar. Akhirnya Lazarus pun bangkit dan dia keluar hidup kembali, ya. Itu tinggal tunggu pertolongan Bapa Yahweh, ya. Tunggunya ya mungkin lama, seperti Lazarus nunggu sampai berapa hari? 4 hari dia nunggu. Dia dibiarkan oleh Yeshua dari sejak permintaan, dari sejak doa, dari sejak saudara-saudaranya itu datang kepada Yeshua 2 hari. 2 hari kemudian Yeshua baru datang. 4 hari total baru ada mujizat. Dan mujizatnya itu di luar nalar manusia, ya. Mungkin Marta nggak pernah membayangkan ini Lazarus bisa bangkit lagi, nggak pernah. Kita juga mungkin nggak pernah bisa membayangkan, pokoknya hal yang ada di dalam pikiran kita pasti di luar dari skenario-nya Tuhan, ya. Dan Tuhan bisa membalikan itu semua bagi hormat dan kemuliaan namanya. Haleluya, puji Bapak Yahweh. Bapak Yahweh berkati kita semua.